Sir Alex Ferguson pilih-pilihin ke Anfield untuk nonton Liga Champions. Mantan manajer Manchester United yang legendaris yakni Sir Alex Ferguson terlihat duduk di kursi penonton beberapa detik sebelum pertandingan Liga Champions Liverpool versus Rangers. Diketahui Ferguson sendiri dibesarkan di Glasgow dan bermain untuk Girls, dan dia sangat ingin mendukung klub lamanya tersebut, di mana dia mencetakkan 25 gol dalam 41 pertandingan liga. Liverpoolnya klub tidak lagi gunakan formasi 4-3-3. Ada yang berbeda dari Liverpool saat mengalahkan Rangers di ajang Liga Champions. Jargon klub keluar dari pakem yang biasanya dengan memasang formasi yang berbeda kali ini. Klub semenjak menangani Liverpool pada tahun 2015 yang lalu rutin mengadopsi formasi 4-3-3 dan dengan memainkan 4 pemain depan secara bersamaan, Liverpool kini menggunakan formasi 4-2-3-1 yang nyatanya berhasil menambah peluang Liverpool untuk mencetakkan gol. Sadio Mane dukung Karim Benzema untuk menangkan Ballon d'Or. Pemain anyar Bayern Munchen Sadio Mane mendukung bembar andalan Real Madrid yakni Karim Benzema untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or pada tahun 2022 kali ini. Padahal Sadio Mane dan Benzema sama-sama masuk dalam nominasi. Mane menilai bahwa Karim Benzema memang layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut setelah musim lalu tampil menggila bersama Real Madrid yang berhasil memenangkan Liga Champions dan juga La Liga Spanyol. Resmi Sevilla pecat Julen Lopetegui usai kalah dari Borussia Dortmund. Sevilla mengakhiri kerjasama dengan sang pelatihnya yakni Julen Lopetegui. Keputusan tersebut diambil tidak lama setelah Sevilla menelan kekalahan dari Borussia Dortmund di ajang Liga Champions musim ini. Sevilla sejatinya tampil cukup bagus pada era Lopetegui. Musim lalu mereka mampu bersaing di papan atas dan mampu menutup musim dengan berada di posisi 4 klasemen akhir dari La Liga Spanyol. Namun di musim 2022-2023 berjalan sangat sulit bagi Lopetegui dan juga Sevilla. Mereka baru sekali memenangkan pertandingan dari 10 laga pertama di musim ini. Lopetegui sejatinya masih punya kontrak hingga tahun 2025 bersama Sevilla. Hanya saja hasil buruk di awal musim ini membuat ia kini resmi dipecat. Anthony dianggap enggan patuhi instruksi dari Ten Hag saat derby Manchester kemarin. Sejumlah penggawa dari Manchester United dikabarkan tidak mengikuti instruksi dari Erik ten Hag di sepanjang laga yang menyebabkan koordinasi setan merah menjadi mudah ditembus. Salah satunya adalah winger yang berasal dari Brasil yakni Antony. Antony tidak mau mematuhi instruksi dari Erik ten Hag di laga tersebut untuk ikut membantu pertahanan. Padahal dalam sesi latihan sebelum laga derby tersebut, Ten Hag terus menekankan kepada sang winger tersebut untuk bisa membantu fullback saat mendapatkan serangan dari The Citizen. Darwin Núñez sedang belajar sabar dan juga tenang. Darwin Núñez tengah dalam momen sulit. Meski menandai debutnya bersama Liverpool dengan apik, penyerang 23 tahun tersebut menyebut sedang belajar sabar dan juga tenang. Diketahui sebelumnya emosinya sempat terpancing dan menanduk pemain Crystal Palace hingga berujung skor 3 pertandingan. Tetapi Núñez menegaskan kartu merah saat berhadapan dengan Crystal Palace tersebut menjadi penghargaan penting bagi dirinya. Dan kini ia tengah belajar menahan diri dengan lebih baik, termasuk tak terlalu khawatir soal mencetakkan gol. Manchester City bantai FC Copenhagen. Manchester City sukses mengajar FC Copenhagen dengan skor telak 5-0 dalam partai matchday ketiga fase grup Liga Champions. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan Manchester City dengan berhasil memborong 2 gol. Sedangkan 3 gol lainnya masing-masing lahir dari gol bunuh diri dari David Kokolava, eksekusi penalti dari Riyad Mahrez, dan terakhir dari Julian Alvarez. Berkata Silini, Manchester City bertengger kokoh di puncak klasemen grup G dengan koleksi 9 poin. Di partai lain, Real Madrid menang 2-1 atas Shakhtar Donetsk. Real Madrid unggul 2 gol lebih dahulu lewat aksi dari Rodrigo dan juga Vinicius Junior. Sebelum akhirnya Shakhtar Donetsk memperkecil ketertinggalan lewat gol dari Alexander Zubkov. Berkata Silini, Real Madrid kokoh bertengger di puncak klasemen grup F dengan koleksi 9 poin. Di sisi lain, Shakhtar Donetsk menempel di posisi kedua dengan torehan 4 poin. Selanjutnya ada AC Milan yang kalah 0-3 dari Chelsea. Chelsea menggelas AC Milan dengan skor 3-0 di Stamford Bridge. 3 gol tebus lahir dari 3 pemain yang berbeda. Wesley Fofana terlebih dahulu memecah kebuntuan di menit ke-23.
Kemudian Pierre-Emerick Aubameyang mencetakkan gol kedua Chelsea di menit ke-56. Dan kemudian gol penutup lahir dari Reece James di menit ke-62. Tambahan 3 poin ini membawa Chelsea menyalip AC Milan yang memiliki koleksi yang sama tetapi unggul dari head to hand. Dari sesama wakil Italia, Juventus berhasil mengatasi Maccabi Haifa. Juventus akhirnya bisa meraih kemenangan perdana di fase grup H Liga Champions. Bermain di Allianz Stadium, Juventus menang dengan skor 3-1 atas Maccabi Haifa. Gol Juve lahir dari 2 gol Adrien Rabiot dan 1 gol dari Dusan Vlahovic. Sedangkan satu-satunya gol tamu dicetakkan oleh Dean David di menit ke-76. Kemenangan ini tidak membawa Juventus bergerak dari peringkat ketiga klasemen grup H. Namun setidaknya asa untuk lolos grup tetap masih ada. Sedangkan dari wakil Prancis PSG harus puas bermain imbang 1-1 kala menyambangi markas dari Benfica. 2 gol seluruhnya tercipta di babak yang pertama. PSG unggul terlebih dahulu berkat gol dari Lionel Messi sebelum disamakan oleh tim tuan rumah lewat gol bunuh diri dari Danilo Pereira. Berkat hasil ini PSG masih memuncaki klasemen grup H dengan koleksi 7 poin, sama dengan poin yang dimiliki Benfica yang berada di posisi yang kedua. Messi cetakkan 2 rekor gol di Liga Champions dalam satu malam. Lionel Messi secara sensasional memecahkan 2 rekor gol Liga Champions dalam satu malam untuk PSG. Messi menjadi pemain pertama yang mencetakkan gol melawan 40 tim berbeda dalam sejarah turnamen. Messi juga memecahkan rekor jumlah gol yang dicetakkan dari luar kotak penalti di ajang Liga Champions. Sejumlah besar koleksi golnya itu datang selama waktunya di Barcelona, di mana ia mencetakkan 120 gol yang mengejutkan untuk menjadi pencetak gol tertinggi kedua di kompetisi. AC Milan diajar Chelsea karena banyak error. AC Milan takluk 3-0 tanpa balas di Stamford Bridge. Stefano Pioli menyesalkan banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak asuhnya tersebut. UEFA mencatat Rossoneri mempunyai 55 penguasaan bola, namun sayangnya mereka hanya bisa melepaskan 4 tembakan dan cuma 1 yang on target. Pioli menilai bahwa AC Milan memudahkan Chelsea untuk merebut kemenangan dengan berbagai kesalahan. Dia menyoroti umpan-umpan yang tak akurat dan bola yang selalu kerap hilang. Erling Haaland sejauh ini gak ada lawan. Setelah 3 matchday berlalu, ada beberapa nama yang mulai menonjol dalam daftar pencetak gol UCL musim ini. Sejauh ini Haaland sudah berhasil mencetakkan 5 gol dari 3 laga di fase grup Liga Champions. Penampilan konsisten Haaland ini tak cuma terjadi di ajang Liga Inggris tetapi juga di ajang Liga Champions. Haaland kini mengungguli Kylian Mbappe dan juga Robert Lewandowski yang baru mengemas 3 gol sejauh ini. Terus menjadi pemain cadangan, Erik ten Hag salut dengan profesionalitas dari Cristiano Ronaldo. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian kepada Cristiano Ronaldo. Ia menilai sang pemain benar-benar sangat profesional, di mana ia selalu berlatih dengan sangat baik meski ia jarang mendapatkan kesempatan bermain. Musim ini bisa dikatakan jadi musim terberat bagi Cristiano Ronaldo. Usai gagal pindah di musim panas kemarin, ia kini lebih banyak dipasang sebagai pemain di cadangan skuad Manchester United. Terbaru, Ronaldo tidak dimainkan sama sekali di partai derby Manchester pada akhir pekan kemarin. Fabrizio Romano sebut satu striker berpotensi merapat ke Manchester United di bulan Januari. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update terbaru seputar pergerakan Manchester United di bursa transfer musim dingin nanti. Ia menyebut bahwa Cody Gakpo berpotensi jadi pemain setan merah di musim dingin nanti. Laporan lain yang beredar di Inggris menyebutkan bahwa Ten Hag ingin Gakpo bergabung dengan timnya di Januari mendatang. Resmi, Bayer Leverkusen tunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih yang baru. Bayer Leverkusen menepati janji untuk memecat Gerardo Soares setelah dikalahkan oleh FC Porto 0-2. Leverkusen kini menunjuk Xabi Alonso sebagai penggantinya. Direktur olahraga Bayer Leverkusen yakni Simon Robles berterima kasih atas dedikasi dari Soares terhadap klubnya di masa yang lalu. Namun pemecatan ini diambil karena kini klub tersesat dari jalan kesuksesan. Leverkusen terjerembab di peringkat ke-17 klasemen sementara Bundesliga Jerman, dan tim yang lolos ke Liga Champions musim ini hanya menang sekali dari 8 pertandingan. Julen Lopetegui calon kuat pelatih baru Wolverhampton.
Mantan pelatih Sevilla yakni Julen Lopetegui menjadi calon kuat pelatih baru klub Inggris yakni Wolverhampton. Ia diperintahkan menggantikan Bruno Lage yang dipecat pada pekan yang lalu. Lopetegui sendiri baru saja dipecat oleh Sevilla berkat hasil minornya belakangan ini. Wolverhampton berharap Lopetegui bisa mengangkat performanya yang tengah memburuk dengan menempati peringkat ke-18 klasemen sementara di Liga Premier Inggris. Jamal Musiala kembali masuk dalam daftar pemain incaran Liverpool. Bintang muda Bayern Munchen yakni Jamal Musiala dikabarkan masuk dalam bidikan raksasa Liga Inggris yakni Liverpool. The Express menyebut bahwa Liverpool sekarang ini terus memantau performa dari Jamal Musiala. Media Inggris tersebut menambahkan bahwa Bayern Munchen sejatinya tak mau melepas pemain serba bisa tersebut. Apalagi ia masih terikat kontrak sampai tahun 2026 mendatang. Akan tetapi laporan itu juga mengklaim bahwa Bayern Munchen siap saja melepas Jamal Musiala jika ada klub yang bersedia membayar mahal pemain Inggris tersebut. Negosiasi kontrak masih macet, N'Golo Kante bakal pergi dari Chelsea. N'Golo Kante nampaknya semakin dekat dengan pintu keluar dari Stamford Bridge. Sang gelandang dilaporkan masih kesulitan untuk mencapai kesepakatan terkait kontrak barunya di Chelsea. The Daily Mail melaporkan Chelsea sebenarnya masih ingin mempertahankan Kante di tim mereka, namun hingga saat ini belum ada titik temu antara kedua belah pihak. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Kante kemungkinan besar tidak akan melanjutkan karirnya di Inggris. Ia dilaporkan akan kembali Prancis pada musim depan dan ia disebut akan bergabung dengan PSG. PSSI, FIFA tak pernah bicara sanksi. PSSI percaya bahwa tragedi Kanjuruhan tidak berdampak dengan kesiapan Indonesia untuk menggelar Piala Dunia U20. FIFA bahkan tak pernah sama sekali berbicara soal sanksi. Surat dari Presiden FIFA sama sekali tak bicara tentang sanksi, hanya bela sungkawa. Dan juga dukungan dari AFC juga sama dan minta kronologi. Jadi tidak ada obrolan sanksi sama sekali yang secara tertulis ia bicarakan. Tegas dari Wakil Sekjen PSSI yakni Meike Irapuspita. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob.